Arabi. Jadi kita buat untuk mereka lebih bisa berbetah-betahan duduk. Kadang-kadang kalau Sabtu Minggu sambil dengerin live musik sebelah sana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita cobain. Ini acarnya harus ada di sini. Nah, menarik nih, ada lemonnya. Saya sengaja pesen dua nih. Satu nih nasi biryani, yang itu adalah nasi mandi. Nasi biryani lebih banyak rempah-rempahnya. Ya. Mari kita makan. Rempah Arabnya ini langsung kerasa, luar biasa. Kapulaga, ya, terus khas rempah Arab. Kita cobain kambingnya, lembut sekali, mudah sekali, ya. Kita buka ini mudah sekali, oke. Nikmat sekali rasanya ini kambing ini, Masya Allah. Terasa bener daging kambingnya. Kalau kita padukan dengan nasi, rempah Arabnya kerasa, terus pedesnya kerasa, daging kambingnya empuk. Hazal ladzi jiddan, ladzi jiddan, enak sekali ini. Ini seperti kita tidak mau berhenti, ya, memakannya saking enaknya. Ini biasanya saya makan separuh, ini kayaknya habis ini nasi ini. Nah, kita cobain ini sop kambing muda ya namanya. Jinak. Oh, kambing jinak. Sop kambing jinak ini ada keistimewaannya. Jadi dikasih bumbu-bumbu dan rempah yang menetralkan kolesterol. Ini dahsyat sekali ini ya. Kita coba ini sopnya. Luar biasa ini. Ini iga kambing. Benar-benar bukan sop kambing biasa. Terasa sekali. Sop ini dibumbui dengan rempah Arab. Yang coba nanti kita lihat ya, boleh diukur kayaknya apakah setelah makan ini kolesterolnya naik apa enggak. Perpaduan yang sangat pas ini ya, dimakan panas-panas dengan nasi ini. Yummy, 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 ladzi jiddan. Nah, saya mau cobain sekarang yang nasi mandi. Sini mah, ya, nggak apa-apa, ya. Gitulah enaknya suami istri itu. Suapin dong mah, likai, biar yang anak-anak muda pada ngiri. Kayak dulu aja. Ayo mas, suapin mah. Ini dia. Sudah nasinya enak, disuapin istri, enak sekali. Hari yang penuh kegembiraan kalau datang ke sini itu. Makan itu kan menimbulkan relaksasi, kegembiraan, dan menghabiskan menu-menu seperti ini keluar dari sini. Ini adalah sebuah kegembiraan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Panjaga Jaga. Saya ada di dapur Aufa di Bekasi, Kalimalang. Ini ya. Saya sedang ngobrol dengan pemilik dapur Aufa, Ustadz Anas Ali Nurman Syahid, alumni Gontor tahun 1994. Ustadz Anas. Ya, Ustadz. Kok antum mendirikan
Dapur Aufa ini apa gitu ya? Kenapa Anda mendirikan ini ya? Jadi awal mula sebenarnya kita ambil hikmah dari COVID-19 ini Ustaz. Oke. Ketika pasca jamaah umroh milad Aufa itu di Februari berakhir. Oh ya, jadi PT Aufa Duta Wisata ini penyelenggara umroh. Jadi Betul. beliau ini sebelum pandemi ini adalah menyelenggarakan umroh yang itu terus berkala. Oke, Betul. silakan San. Nah, jadi ada kesinambungannya Ustadz. Jadi ketika posisi di lock, benar-benar lock di bulan Maret itu dengan kejadian COVID-19 ini, Jadi berhenti total. berhenti total, belas sama sekali. Cuma alhamdulillah saya masih bisa memfungsikan teman-teman di kantor dan sebagainya untuk macam-macam hal lah. Ya. Yang pertama keinginan saya mereka bergerak, Ustaz. Pengennya mereka itu tidak diem. Walaupun ketika itu kita 1,5 bulan itu di rumah aja waktu pas awal-awal lockdown itu ya. Berapa orang? Kita waktu di Aufa nggak banyak, ada di 11 orang. 11 orang ya. Nah, ketika tidak ada aktivitas selama 2 bulan full, saya pengen ngajak mereka itu gerak aja sebenarnya, Ustaz. Nah, makanya muncullah ide dengan istri kita buat kuliner, yaitu ya Arabian sebenarnya. Bukan di Arabian food, tapi Arabian rice. Bagaimana? Jadi nasinya ya? Ya, bagaimana mengolah nasi menjadi nasi rasa menu Arab gitu. Kalau Arabian food itu kan lebih banyak menunya dan sebagainya. Nah, tester pertama kita buat di mandi biryani, Nasi kebuli. mandi dan nasi biryani. Kebuli. Sama kebuli. Kebuli Arab juga. Sebenarnya kalau kebuli original itu kebuli Indonesia. Ini Oh, Indonesia. adalah kombinasi rasa Indonesia dan Arab. Oke. Bahkan kalau yang sudah jauh dari Arabiannya itu jadi nasi goreng sebenarnya. Kebuli itu nasi goreng ya? Sebenarnya jadi nasi goreng. Oh. Nah, cuma kita membuat rasa nasi ini benar-benar rasa tes rempah-rempah Saudi Arabia, rempah-rempah Arabi lah. Orang wilayah Arab mau Yaman mau apa, semuanya rada-rada mirip. Nah, dari 2 bulan tidak ada gerakan sama sekali, saya sama istri buatlah menu-menu itu, tester ke teman-teman, kemudian coba nih kita kirim ke teman-teman yang sekiranya mereka mau untuk diajak mengenalkan produk ini. Rupanya respon positif, Ustaz. Enak gitu ya? Nah, beberapa kali alhamdulillah respon positif, barulah istri saya bilang, "Bah, kita open PO yuk." Nah, open PO lah. Mulai dari open PO dulu. Nah, dari open PO itulah mulai berdatangan pesanan-pesanan, akhirnya teman-teman di kantor pun kita sinergikan. Apa itu bentuknya, saat bentuknya untuk antar nganter sambil silaturahim. Kebetulan yang order itu adalah orang-orang kolega kita di umroh. Jamaah kah, para asatid, para guru-guru dan sebagainya, yang semuanya akhirnya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di Aufa yang selama berapa bulan lockdown mereka nganter ketemu silaturahmi. Nanti gantian nih, besok siapa lagi yang nganter dari teman-teman Aufa, nganter ketemu. Nah, itulah awalnya Ustadz, memfungsikan dan memberdayakan masa lockdown ketika itu agar bisa ada hasil walaupun hanya sebatas tambahan gitu. Kenapa kepikirannya Arabia? Ya karena pengalaman istri sebenarnya di Arabian ini bermula dari tamu-tamu Arab aja yang datang ke rumah. Kemudian mereka karena habitnya makanan sana dan tidak masuk dengan makanan Nusantara, ya akhirnya coba bikin tapi ngajari ke istri, Ustaz. Nah, dari proses ngajar itulah istri belajar sendiri mengolah. Ya. Dan kebetulan volume kita untuk umroh kan memang sering. Iya. Ya akhirnya kadang-kadang pulang umroh kita beli bumbu ini, beli beras dan sebagainya. Itu stok jadi banyak, Ustaz. Stok bumbu banyak. Jadi lockdown itu adalah proses menghabiskan stok-stok itu untuk trial membuat nasi yang akhirnya kita jadikan dagangan. Alhamdulillah sampai saat ini. Nah, Dapur Aufa sendiri ini nggak lepas dari sebantuan salah satu jamaah umroh kita yang luar biasa, bagaimana menuangkan
pola keinginan untuk bisa lebih hidup lagi dengan kuliner. Makanya ide ini saya tuangkan dengan mengkombinasi kuliner ala Arabian dan Nusantaraan. Oh, jadi kalau menunya menu Arabian, menu Nusantara. Jadi kalau ada customer ke sini, mereka mau coba menu Arabiannya, it's okay. Coba menu Nusantaraannya juga welcome. Dan alhamdulillah selama sebulan kita open ini, semua 50-50 lah. Nusantara oke jalan dengan testimoni yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita jaga rasa itu, Ustaz. Yang paling banyak favorit apa di sini? Favorit menu Nusantara kita kalau dari ikan di gurame. Gurame ya? Gurame asam manis itu juga favorit, gurame bakar. Kemudian ayam bakar, paling ayam bakarnya itu lembut sekali, ayam bakar madu. Kemudian sekarang baru buat menu super hemat, menu para orang-orang yang kos-kosan sebenarnya sih, mahasiswa. Kita bikin menu yang packaging dengan harga-harga sangat terjangkau, Ustaz. Ada olahan mie instan itu dengan berbagai macam sambal. Itu juga kita jual Ustaz di sini. Cukup dengan harga 15.000 sudah dengan es teh manis bisa makan mie instan dan porsinya besar. Jadi konsepnya resto keluarga berarti ini? Resto keluarga, Ustaz. Ya alhamdulillah resto ini lebih dominan saat ini didatangi oleh grup-grup keluarga lah. Mereka yang ingin santai dengan suasana gazeboan. Kalau Sabtu Minggu ada suasana live musik. Kemudian resto ini juga sudah dimulai dengan di ruangan ini dibuat acara-acara event keluarga besar, event-event kayak apa semacam motivasi pelatihan bisa di sini, gathering itu muat berapa orang ya? Di sini 50 orang, Ustaz. 50 orang. 50 orang itu ideal lah gitu. Dengan nanti buffet prasmanannya kita siapkan. Plus insya Allah sebentar lagi kita akan trial di wedding, Ustaz. Wedding. Kebetulan sudah ada yang booking. Wedding berapa orang? Di akhir bulan ini. Dan ini kebetulan luar biasa permintaannya wedding untuk 400 orang. 400 orang? Saya sedang berpikir bagaimana memanage tempatnya ini agar tidak problem dengan suasana COVID saja, SOP COVID. Jadi saya atur dari pagi sampai siang sampai sore dengan tempat di depan kita fungsikan. Mungkin parkiran yang tadinya luas kita akan oper ke samping. Untuk yang sudah berjalan lagi Ustaz, akikahan. Akikah ini startingnya kita promo-promo Ustaz. Promonya diantaranya ada customer request akikah, kita sudah kasih bonus ceramah. Satu, free. Ustadznya udah banyak ya. Bonus ceramah, bonus tahnik. Bagaimana mengajarkan orang tuanya untuk mentahnik bayinya. Iya, tahnik itu apa? Tahnik itu semacam pengenalan rasa buat seorang bayi secara syar'i, Ustaz. Jadi mengunyah kurma, kemudian dimasukkan ke dalam rahang dan mulut si bayi. Nah itu kan sunnah yang Rasulullah contohkan. Nah itu juga kita masukkan di akikah di program Dapur Aufa. Ada bonus 1,5 kilo kurma ajwa. Kemudian beberapa merchandise-nya ya, ada gelas, ada sertifikat. Nah, kemarin paket hemat sekali akikah untuk 2 kambing kita bisa 150 porsi hanya dengan 7.500.000 untuk 2 kambing. Itu sudah dimasak? Sudah selesai. Dibagikan kemana? Dibagikan ke keluarga. Terserah mereka kemana. Oh, dikirim. Ya, dengan bonus yang banyak Ustaz insyaallah. Alhamdulillah berjalan selama ini sebulan dengan beberapa item-item acara yang kita bisa support lah insyaallah dari Dapur Aufa sendiri. Ya mudah-mudahan saya rasa rencana awal ini adalah bagaimana membuat banyak orang sejahtera aja Ustaz. Bagus sekali dia. Itu aja intinya di antara teman-teman. Ya. Sehingga saya tuangkan polanya di sini adalah bukan pola pemimpin dengan anak buah Ustaz. Karena yang saya pahami pemimpin itu kan kawamun adalah peluru sebenarnya Ustaz. Ketika dalam satu manajemen pelurus. Nah, dalam satu manajemen ketika ada yang bengkok, tugasnya pemimpin lah meluruskan.
Tapi ketika dalam satu komunitas manajemen itu sudah lurus menjalankan SOP-nya masing-masing, saya rasa tidak ada fungsi pemimpin di situ, Ustaz. Yang ada adalah fungsi mitra. Betul nggak, Ustaz? Kira-kira begitu, Ustaz. Kalau Anda terapkan begitu. Jadi kemitraan lah antara si owner dengan si pekerja dan sebagainya. Nah, inilah yang saya create di dalam umroh haji di PT Aufa Duta Wisata, dan saya tuangkan keluarga besar lagi nambah nih di Dapur Aufa. Sehingga semuanya tujuannya adalah mensejahterakan banyak orang, Ustaz. Dari keluarganya, dari kampung dan sebagainya, sinergi kumpul sama-sama di Dapur Aufa. Ya, semoga Allah mudahkan satuannya antum. Antum kan santri, Ustaz. Kok bisa jadi pengusaha itu? Emang di Gontor diajarin Ya, Pak bisa jadi pengusaha? ya mungkin dulu di Gontor karena pernah di koperasi, Ustaz. Oh, di koperasi dulu ya? Ada jiwa dagang dikit lah modal itu. Karena jujur modal Yahanu setelah keluar, Yahanu kan udah bahasa familiar orang Gontor, Ustaz ya. Yahanu itu apa, Ustaz, kalau bahasa kita aja saja? Apalah, percaya diri. Pernah itu. Jadi the miracle of Yahanu. Nah, itu yang saya pakai, Ustaz. Jadi bagaimana kita percaya diri untuk bergerak dalam satu bidang, kita bisa gitu, Ustaz. Nah, itu aja modal dulu, Ustaz. Sampai anak punya pengalaman, saya dulu di jahitan. Ketika dalam satu company butuh uniform, kemudian saya dengar, saya dengan modal Yahanu mengajukan diri. Saya juga bisa, Bu, membuat pola uniform yang Ibu inginkan. Tapi di approve-nya selama sebulan. Ketika saya terus maju dengan percaya diri, saya penjahit. Padahal saat megang jarum aja nggak pernah. Tapi alhamdulillah, karena pede tadi dengan Yahanu, akhirnya dikasih job ke kita, Zat. 3 tahun saya megang uniform satu company, saya nggak sebut namanya, Zat. Di situ akhirnya modal Yahanu jadi sesuatu yang luar biasa. Yahanu itu cukup nggak? Perlu ditambah apa? Saya rasa ditambah dengan harus belajar mengetahui produk yang akan kita Yahanuin, Zat. Ya, Itu doang. Terus paham produk. Iya, itu doang, Zat. Ya, paham produknya juga sambil jalan, Zat. Oh, bisa sambil jalan. Ya, ketika saya dikasih kesempatan, oke, bikin order, bikin PO ya. Kemudian saya dapat SPK. Saya sambil jalan saat dengan keluarga besar saya belajar bagaimana menjahit, bagaimana membuat pola di jahitan dan sebagainya. Nah, itulah proses pembelajaran sambil jalan gara-gara Yahanu tadi gitu. Tapi akhirnya ketemu saat sampai belajar ngukur itu aja. Kita belajar, Sat. Pertama kali ngukur orang itu dulu wanita, apalagi Sat, sampai deg-degan gini. Tadi nyium sih kayak apa? Kayak apa nyium sih? Itu kan gara-gara Yahanu juga, Sat. Saya juga kadang-kadang nggak nyampe di otak saya, Sat, ya. Dengan Yahanu kok bener-bener ya. Tapi memang harus menguasai produk. Jadi jangan Yahanu kebablasan, nah itu yang error tadi. Jangan Yahanu kebablasan. Belajar berarti ya. Betul, Zat. Iya, iya. Nah, Dapur Aufa juga begini, Yahanu aja ya, Zat. Yahanu kita pede bisa di kuliner, bismillah jalankan, Zat. Ya, karena tujuannya juga mudah-mudahan baik, istri saya mensupport, keluarga saya mensupport, teman-teman di Aufa mensupport, dan lain semuanya supportingnya luar biasa agar kita di saat memberdayakan aja dengan kondisi seperti ini untuk lebih ke arah positif gitu. Kunci restoran kan chef. Chef, betul. Dari mana chefnya ini? Alhamdulillah kemudahan itu Allah kasih. Ketika kita bingung siapa yang akan jadi tukang masak nih di dapur, istri punya saudara nemu aja yang punya experience di hotel, di resto dan sebagainya. Dan ketika saat ini kondisinya mereka dirumahkan semua. Kemarin-kemarin dirumahkan ya kita tarik, kita buat MOU dan sebagainya, tertulis. Alhamdulillah berkenan dari keluarga beliau, dari keluarga saya juga berkenan ada. Semua alhamdulillah kolaborasi saat di Dapur Aufa. Dengar-dengar chef utamanya istri? Ya, kalau istri bukan chef utama lagi. Begitu ya? Beliau segalanya lah di sini. Ngurusin apa aja, Ustaz. Itu ya. Kalau saya cuma peramaikan aja, peramai, Ustaz. Kita laki-laki mah begitu. Kita dukung istri gitu ya. Bener. Allah. Jadi singkat begitu aja saat Dapur Aufa ini, sekali lagi semoga
Semoga ada ridhonya Allah, mudah-mudahan ini bisa eksis terus dan bisa memberdayakan banyak sesuatu yang manfaat buat orang lain. Pesan buat santri, alumni, dan anak-anak muda kalau mau jadi pengusaha. Ah, Nah, cuma satu Ustaz sebenarnya, modal yang tadi kita sampaikan, kita diskusikan, percaya diri Ustaz. Percaya diri dengan diri Kenapa itu? sendiri. Karena modal utama itu Ustaz. Ketika orang sudah nggak ada rasa percaya diri dalam melakukan sesuatu hal, ya dia sudah kalah untuk mundur 3 langkah ke belakang. Tapi kalau sudah pede dulu, percaya diri yang dia kedepankan, ada kesempatan dia untuk bisa memahami banyak hal dalam hidup berbisnis atau hidup bersosial lah Ustaz, gitu. Modalnya ikut. Kemudian yang kedua, ya tadi, pahami produk yang akan kita geluti dulu. Walaupun kadang-kadang tantangan pasti datang, masalah pasti ada, sabar sih, ya. Nanti ketemu lah. Iya. Aduh. Emang tantangannya berat? Banyak Zat. Semua yang kita hadapi dengan urusan kita pasti ada tantangannya. Zat. Ya kalau nggak dari internal, dari eksternal. Yang paling luar biasa adalah tantangan keindahan, khayalan, keuntungan. Akhirnya kita terlalu jauh berangan-angan, tapi berbuat dan bergeraknya minim. Nah itu yang bahaya Ustaz. Itu banyak terjadi di kalangan teman-teman santri kita loh Ustaz. Dengan teorinya yang luar biasa, angan-angan yang tinggi, tapi tidak dibarengi dengan gerakan yang bersama, akhirnya sama-sama saling over confident-nya dengan yang salah gitu ya. Akhirnya ada yang bilang, ya visi misinya kurang pas lah. Banyak yang gagal begitu Ustaz. Ini menurut pengalaman saya juga gitu. Jadi impian besar, target besar, itu mesti diikuti upaya besar. Upaya besar dengan SOP Tuhan lah, SOP Allah dulu lah. SOP Tuhan. Apa itu Ustaz? SOP Allah itu kan kalau kita mau bergerak harus ada deposit dulu Ustaz. Depositnya apa? Ya apa aja Ustaz? Deposit sesuai yang Allah inginkan. Ya contoh, ketika kita menanamkan deposit kebaikan, itulah hakikatnya tabungan kita. Disitulah yang Allah inginkan. Ketika kita banyak sudah deposit kita kumpulkan, kita mau bergerak dalam sesuatu hal, pasti dibantu saat ketemu aja jalannya insya Allah. Jangan deposit nggak ada apa-apa yang bisa Allah senangi, tiba-tiba bintanya banyakan banget, mau berbuat juga sudah pengen cepet-cepet, angan-angan juga terlalu ketinggian. Ya ini diketawain ntar Ustaz, siapa lo kan? Orang menyebutnya tabungan kebaikan. Nah itu dulu Ustaz. Mesti ada tabungan kebaikan. Mesti Ustaz. Harus sebelum itu. Sebelum kita mulai. Ya nanti ketika kita sudah mulai juga harus memfungsikan SOP Allah juga. Dimana ketika ada hasil, distribusilah yang menjadi momentum penting. Bagaimana kita mendistribusikan hak orang lain, mendistribusikan jatah orang lain. Akhirnya banyak faktor saat untuk tenaga karyawan, bagaimana tidak terjadi perbudakan. Perbudakan kan sekarang bahasanya sebenarnya indah. Kalau dulu kan dibeli, kalau sekarang orang yang bekerja dengan bahasa yang Rasulullah bilang sebelum keringatnya kering harus dibayar. Ya sebenarnya itu maksudnya perbudakan. Bagaimana dalam kondisi COVID-19 ini banyak orang yang menanti bayaran-bayaran yang belum dibayar Ustaz. Nah akhirnya itulah tadi, karena tidak dijalankan SOP Tuhan ya dimandekin lah. Nah kita juga harus punya sisi itu secara religi dan sisi semangat secara gerakan untuk mau berinovasi. Insya Allah Ustaz. Luar biasa. Terima kasih telah datang di dapur Alfa. Terima kasih banyak Ustaz ya. Mudah-mudahan saya semua belajar dari Ustadz Akbar Zainuddin. Mudah-mudahan nih Alfa Duta Wisata yang umroh ini kita bisa buka lagi. Betul, jadi berjalan lagi. Siap, mudah-mudahan lah regulasinya juga memudahkan jemaah. Amin. Insya Allah.
bisnis dapur Aufanya juga tambah sukses. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Amin. Tambah berkah, Amin. tambah manfaat buat banyak orang. Siap, Ustaz, amin. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.